Jadi penyesat itu datang mengaku Yesus. Wajib, mutlak hukumnya seperti itu. Karena kaidah yang disodorkan oleh Bible begitu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu tidak memakai nama Zuma, tidak memakai nama Bom-Bom, tapi penyesat itu menggunakan nama Yesus. Itu dulu. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, adakah setelah Yesus terangkat ke langit muncul Yesus baru? Ini perlu telaah logika sehat, IQ yang tinggi untuk menelaah Bible, untuk mencapai pada poin pemenuhan nubuat atau ramalan Yesus. Akan muncul Yesus palsu. Ada nggak Yesus yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Ada nggak? Ada nggak orang yang mengaku pernah bertemu Yesus ketika di padang gurun, ketika dia dalam bilik, dia mengaku bertemu Yesus, mengaku menerima Injil dari Yesus, mengaku menerima pernyataan dari Yesus? Ada nggak? Om botak dari Parisi. Ah, tuh dia, pintar. Dari sekte mana, Dek? Sekte Lucifer. Sekte Lucifer. Ada. Yesus tidak ngomong kosong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku adalah Yesus. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Pernah nggak ada makhluk datang, makhluk gaib atau makhluk halus ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah nggak? Woi, pernah nggak? John Marpaung, silakan dijawab. Ya, kalau nggak mau jawab di bawah aja lah, tap layarnya nggak berguna, di atas juga ai. Pernah ada makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur. Nah, dia sudah perkenalkan dirinya bintang timur. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi yang bergelar bintang fajar atau bintang matahari atau bintang apapun itu, yang jelas bintang timur, bintang fajar itu sama. Siapa dia? Halal bin Zakar. Ini ada yang mengaku setelah Yesus terangkat muncul makhluk halus mengaku sebagai bintang timur. Nah, inilah yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Gitu. Jadi nubuat Yesus itu betul. Makanya ketika penyembah-penyembah bintang timur ini dihadapkan kepada Yesus, Yesusnya kaget. Wih, manusia dari mana ini? Kok banyak kali yang menuhankan aku? Di mana pernah saya mengajarkan ini? Menyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kata Yesus. Siapa mereka ini? Siapa kalian itu? Kalian adalah penyembah-penyembah bintang timur yang ngaku Yesus, yang adalah penggenapan dari apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang membawa namaku, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Ah, tuh. Jelas itu, Lukas 21 nomor 8. Tetapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, sebelum penyesat itu muncul memakai namaku, terlebih dahulu, coba baca nomor 12-nya di Lukas 21 itu. Terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesa, engkau dipenjarakan, engkau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat. Apakah itu terjadi kepada murid Yesus? Terjadi. Setelah penganiayaan terhadap murid Yesus, barulah muncul nabi-nabi palsu. Aku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus di padang gurun. Jadilah dia rasul setelah itu. Makanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, di situ jelas kata Yesus, angkatan jahat minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Nah, itu dia. Tanda Yunus diproklamirkan nanti setelah penyesat ini mengaku bertaubat.
Maka keluar roh jahat daripadanya. Roh jahatnya kepada gurun, tidak menemukan tempat persembunyian atau tempat pemberhentian. Yang dia temukan adalah orang yang tadinya bertobat. Makanya, Saulus, Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, masuklah kemudian roh-roh jahat itu masuk ke dalam dirinya. Setelah masuk, maka kejahatannya semakin menjadi-jadi. 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhinya kemudian untuk menjadi pembinasa keji. Ajarannya dari buahnya bisa dilihat, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Siapa itu? Pengikut sang pembinasa keji. Itu jelas. Gitu ya. Siap. Nah, jadi yang diusir oleh Yesus ke neraka jelas adalah orang-orang Kristen. Itu tak ada lain, Kristen yang mengenapi nubuat itu. Karena hanya Kristenlah yang muncul setelah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Kristen. Siap-siap aja Ya. dibakar api neraka. Bang Juma, Kerja. saya mau ngingatin sebentar aja ini udah jam 12 siang, jangan lupa obat sakitnya itu diminum biar sehat. Di dalam Markus 5 jelas sekali orang gila menyembah Yesus. Ketika orang gila itu waras, tidak lagi nyembah Yesus. Baca Markus 5. Nomor 15-nya, ketika orang itu menjadi waras, tidak lagi menyembah Yesus. Nah, itu. Jadi, Ya, jangan lupa makan obat ya Bang ya. Jadi Markus 5 itu, Obatnya 3 kali sehari pelintir ayat Alkitab. Mantap jadi itu, Bang. Markus Mantap. 5 itu menjelaskan orang yang kerasukan setan, Assalamualaikum orang yang orang kafir. menyembah Yesus itu orang gila. Itu datanya ada lengkap. Assalamualaikum orang Jadi kita kafir. tidak ngarang-ngarang. Ternyata yang kafir itu yang Yang kafir itu yang tidak sunat. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Mampus. Paulus yang pertama kali mengatakan orang Kristen itu kafir. Mana dalilnya? Galatia 2 nomor 14. Jepeng kan? Jepeng. Paulus sendiri yang mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Al-Quran sudah tidak guna jadi di sini tinggal bahas Alkitab saja. Anda baca nggak Bang? Al-Zukruf 33. Yang kafir Mantap, itu yang ingkar kalau Allah ingin menjadikan satu umat saja. Allah ingin menjadikan satu umat saja. Terlalu banyak. Allah menghendaki menjadikan satu umat saja tuh. Hud 118, Al-Maidah 48, Rum atau di At-Taubah tuh ada tuh. Sekarang Yang begini, yang mengingkari. gantian bicara, gantian ngomong, gantian. Jangan Mulai kebanyakan hari makan ini. plastik, jadi otak merusak. Matius 5, Saya nyatakan Matius 5 nomor 20. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? kayak ahli Jawab. Taurat. Jawab dulu. Jawab dulu. Apakah ahli Taurat, Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Dengan melakukan kebaikan, apakah kau diselamatkan? Jawab dulu. Jawab Ya dulu. Allah, ya dong. Robbi. Jawab dulu dong. Hidup keagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat baru bisa masuk surga, kata Yesus. Apakah agama Kristen lebih baik hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Lebih baik dong Bang. Kita kan nggak Oke, nyari baik. pahala. Baik. Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 14 memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat karena melanggar perintah Tuhan. Nah, takaran hidup keagamaan yang lebih baik harus berpatok pada firman Tuhan, betul? Betul. Nah, mana yang dilakukan perintah Tuhan oleh orang Kristen jangan bersunat? Tunjukkan ke saya. Miau. Bang, itu kan Sunat segala itu janji. ketentuan yang sudah berlalu. Ja- Al-Hijr 13. Jangan nangis dong.
Jangan nangis. Baca. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Jangan nangis. Kembali kepada nasihat Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, jangan pernah bermimpi masuk surga. Itu kata Yesus. Dulu dia cuma Tunggu. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen lebih baik dari hidupnya ahli Taurat terhadap keagamaan? Ternyata yang berkata Anda mengatakan lebih baik Kristen. Coba kasih bukti kepada saya. Sesungguhnya kami Ketika tetap pada Tuhan apa yang kami mengajarkan percayai. bunuh orang yang tidak bersunat, Kristen Al-Zukruf dibaca, kenapa Bang, tidak Al-Zukruf. bersunat? Ya. Coba. Host, kasih saya moderator, Dia host. telah kafir lah. Ngomong sendiri kan. Si Putra Maryam adalah Allah. Ngomong sendiri. diam dulu cuma. Mending diturunkan, suruh ke gereja, jilat pantat pendeta, itu lebih bagus daripada menyesatkan Siapa manusia. yang keluar? Siapa yang keluar kalah. Siapa yang nurunkan kalah. Takut. Oke, hidup keberagamaan itu kata Yesus harus lebih baik dari ahli Taurat. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3, jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat, sebab mereka cuma berteori tidak mempraktekkan hukum Taurat. Berarti hidup lebih baik harus mempraktekkan hukum Taurat. Kristen mempraktekkan hukum Taurat kagak? Kagak. Berarti menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, Kristen penghuni neraka. Dah selesai. Hai. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Jangan lagi kau bilang saya penghujat nanti. Kamu hujat kau ini, kurekam kau ini. Oh, aku takut. Rekam kau ini, dia tahu kau. Aku takut direkam Harus samamu. perkataan orang kita masuk neraka. Yes, saya buktikan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, tempatnya di mana? Kalau bukan di surga. Tanya, jawab. Jawab. Hoi. Woi, Hoi. woi. Kalau Kristen tidak lebih baik Rupanya hidup dia bisa keagamaannya mengobati. dari ahli Taurat, dia tidak di surga. Lalu kemana? Kemana? Yang dulu Kalau bukan ke surga. Hei, Yang dulu itu apa kali suaramu nggak bagus. Hei. Ingus itu Makan obatmu itu, Bang Suma. hei. Kalau tidak ke surga lalu kemana? Karisteng ini, pemakan babi ini, kemana? Hei. Ingus itu apa kali? Parah. Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 22, nomor 2 nomor 3. Apa kata Yesus pada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab Ya, mereka kan hanya orang Farisi menteorikan itu, Taurat, kau tidak orang Farisi. mempraktekkan. Nah sekarang Kau apakah orang orang Farisi Kristen itu. mempraktekkan Taurat? Jawab. Hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Coba. Dia datang kedua Coba kali. lihat. Coba lihat. Berarti ente neraka. Mau apa lagi? Neraka. Kristen itu neraka. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka cuma menteorikan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Iya, masalahnya orang Farisi itu kau tahu siapa? Sekarang Ini orang Farisi. Kristen Baca Injil tapi dengar, tidak mengikuti Yesus. dengarkan Kalau saya. orang Farisi ini Apakah orang ajak Kristen nabi-nabi mempraktekkan palsu. hukum Taurat? Buktinya di depan mata kau ada Injil. Kau baca Apakah orang Injil kau. Kristen Orang Farisi mempraktekkan itu hukum bodoh, Taurat? bodoh. Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Saya ulang. Janji telah Apakah nyata. orang Orang Kristen Farisi itu Apakah kau orang Kristen Makanya jangan pernah percaya dengan mempraktekkan Itu hukum maksud Taurat? ajarannya. Juma. Nggak ada jawaban. Orang Farisi itu seperti kau. Apa dijawab orang di sini? Dipraktekkan. Congor aja nggak jelas. Saya ulang lagi. Pelintir-pelintir ayat. Sekali lagi. Iya, dijawab cuma bagaimana? inilah tipe-tipe orang Nabi palsu Konteks dan saja orang tidak Farisi. dimengerti. Saya Kau ulang baca lagi. Injil, tapi nggak mengikuti Yesus Kristus. Teman-teman Kau Islam, orang Farisi tujuan itu saya bukan yang mereka perasaan orang-orang sok cupu hukum yang tak Taurat berakal ini. bawa-bawa. Tujuan saya Juma, adalah umat Juma. Islam awam Ipar kau, Juma. yang siap-siap untuk dimurtadkan oleh begundal-begundal Paulus ini. Pertanyaan saya Siapa kau dengarkan. murtadkan? Aduh, Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Jawab. Kau nulis kau tuh lengket kau ngomong apa suara hidung kau cuma buang dulu kau tuh lengket hidung kau ingus hidung kau tuh suara hidung Gak ada jawaban. apa katanya
Nah, kau ke gereja jilat pantat pendeta, mudah-mudahan kau bisa waras. Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Ya bro, jawab. Jawab. Ulang. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Dalil Matius 5 nomor 20. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Mempraktekkan hukum Taurat, dilarang menyembah berhala, bukan menyembah batu. Menggenapi hukum Taurat. Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Ada lagi yang menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak mengatakan hidup kekal itu menggenapi Taurat. Yang dikatakan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Bukan menggenapi yang Yesus katakan. Lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak lebih baik. Nah, Kristen lebih baik. Kristen Menapi menyempurnakan kan lebih baik. Kalau Muslim Kristen ada nggak mempraktikkan hukum Taurat? tidak menyembah berhala. Tapi menyembah manusia. Manusianya adalah Tuhan. Tidak ada orang menyembah Manusia kau tolak, batu kau sembah. Koslet. Gimana sih manusia kau tolak, batu kau sembah? Aduh, Yang mengatakan orang Kristen Koslet. yang menyembah manusia itu hanya orang Islam saja. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Satu ya. Gimana ceritanya Satu. 100% manusia masih ada 1%-nya kucing? Bukan Gimana bukan caranya? Berinkarnasi jadi batu ya. Yesus itu Allah Berinkarnasi dan jadi manusia, manusia. bukan jadi batu. Ya. Yesus Mana yang kau itu pilih, Allah Al-Quran dan atau hadis? manusia. Ya, Pak, mana yang kau pilih? Al-Quran atau hadis? Ayo. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab. Kau mendustakan Al-Quran. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab dulu dong. Ronald jawab Ronald. Diskusinya yang baik aja. Ronald silakan Ronald. Yesus itu Allah dan manusia. Matemnya. Kalau Allah sendiri manusia enggak? Allah dan manusia, bukan manusia. Di mana dalilnya Allah itu manusia? Di mana? Tidak ada. Kristen ini memang tidak Kristen orang kalau nggak gila dulu. Mengambil hakikat manusia. Pahami dulu itu Bang Dah, Sumar. kau diam. Nggak ada itu Tuhannya para nabi manusia, nggak ada. Hanya Kristen agama Barat ini yang gila-gila. Bukan Islam Indonesia ini. Aku nerabung hal-hal debat ini. Semua ini. Kenapa bang? Hatimu sakit bang? Pinter. Kamu sakit hati bang? Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Di situ kan peringatan, berarti harus lebih baik dong. Iya, makanya pertanyaan saya, apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Jelas lebih baiklah mengikuti Yesus. Dari aspek lebih baik. apa? Dari aspek apa orang Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Aspek apa dulu? Dari aspek mengikuti ajaran Kristus. Oh, bukan di situ yang dijadikan patokan oleh Yesus. Yang dijadikan patokan oleh Yesus itu adalah hukum Taurat, bukan Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi yang menjadi acuan di sini adalah Taurat. Apakah orang Kristen lebih taat menjalankan Taurat atau orang Yahudi, ahli Taurat yang melakukan Taurat? Kalau menurut pernyataan Yesus itu kan dia memisahkan antara ahli Taurat dengan pengikutnya. Mati meja. Emang ada pengikut Yesus Kristen?
ahli Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus Mati, dalam meja Matius gorila naik. 23 Manusia dia tak berangkat berjemaat. kalian bicara Ahli pakai pantat. Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus adalah seperti dalam Matius 23 yang Yesus panggil munafik, ular Orang pemuda pakai anus naik. yang Orang yang bicara mengajar pakai anus ini dia, tetapi salah tidak satunya. melakukan apa yang mereka mengajar. Bisa diturunkan nggak ini? Host, Makanya, turunkan. Manusia bicara pakai anus. baca Turunin, Matius turunin. 23 ahli-ahli Taurat yang dipanggil munafik. Diturunkan. Ah, gitu lebih bagus. Orang ngomong pakai mulut kok dia pakai anus, gimana dong? Jadi acuan daripada Yesus itu mentaati perintah-perintah Tuhan. Anda boleh baca di dalam Yohanes 14:31. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Oke? Kalau Anda ini pengikut, kenapa Anda tidak taat kepada perintah Tuhannya Yesus? Jawab. Apakah perkataan Yesus bertentangan dengan perkataan Allah? Mati meja. Kenapa sih kalau diskusi itu nggak pakai otak? Kenapa ya? Kenapa nggak pakai otak, Bang? Pakai otak sekali-kali Kalau apa? kami mengikuti ajaran Kristus, apa masalahnya? Mana ajaran Kristus yang kamu ikuti? Tunjukkan satu aja. Yang mana tuh? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana ajaran Yesus yang kau ajarkan, yang kau ikuti? Satu aja. Mana? Banyak, semua itu. Mana? Satu aja. Sebutkan. Satu. Kasih. Hah? Apa? Apa? Mengasihi musuh. Hah? Onde-onde Belanda. Udah, kamu ke gereja. Kau gereja, buka celana pendeta, jilat anusnya. Mudah-mudahan kau bisa sehat. Kau bedakan antara orang dan Tuhan. Dah, ya. Tunjukkan satu ajaran Yesus yang kau lakukan. Mengasihi. Ramboanga. Parah kali. Kalau kamu belajar kasih, kau belajar agama Buddha. Itu. Kasihnya tuh sempurna dia. Kristen kasih. Ajaran Kristen, ajaran kasih apa? Ini teman-teman besok ini yang kusuruh ke pendeta ke gereja ini dipraktekkan betul nggak besok ya? Abang Zuma. Iya bang. Gini kan di pendeta ini pasti dengarkan ini bersih cebok bersih. Kan ngajarin kayak gini minum kencing muntah. Itu gimana itu bang? Minum kencing muntah itu bang? Minum kencing muntah itu gimana itu bang? Minum kencing onta. Iya, Nabi Muhammad. Oh, aku nggak pernah lihat itu di mana itu bang? Aduh, masa ngeles ya? Enggak. Yang saya pernah baca itu perintah makan tai orang dan juga kencing orang. Gimana dong? Ada itu bang, ada itu. Kalau yang saya tahu itu bakarlah roti di atas tai kering manusia. Itu gimana itu dong? Roti jelai. Roti jelai itu. Di Yeskiel 4 nomor 15 itu loh, perintah lo itu. Minum air kencing muntah. Kalau di Yeskiel 4 nomor 15 bunyinya gini. Lihat, Nabi Muhammad kalau bang, begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia dan bakar rotimu di atasnya. Itu gimana itu? Yang itu bang. Gimana bang? Kalau di dalam Yeskiel 4 bunyinya gini, paling mulia itu, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Gimana itu? Apakah Kristen sudah makan roti jelai tai? Gimana? Turunkan manusia organik gitu. Turunkan. Iya. Pemakan tai turunkan. Nah, gitu. Perintah lo itu, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar
Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini teman-teman, kalau Anda mau tinggal telepon saya. Ini sapi tank di kompleks ini saya kasih gratis. Sedot, bawa ke rumah Anda masing-masing untuk Anda jadikan alat pembakaran roti. Silakan. Jadi kalau bom-bom yang telepon Gurunda gimana? Kalau bom-bom itu ndak butuh tai orang karena dia pakai tainya sendiri, Bang. Banyak dia. Sekali tai dia itu keluar 3 kilo. Nah, segede helm ya Gurunda ya, segede helm ya. Iya, 1 ember penuh kalau bom-bom Itu persiapan untuk bakar roti sampai 2 minggu ke depan. Jadi bom-bom ndak butuh suplai sapi tank. Karena kotorannya sendiri yang dibikin untuk sebagai bahan bakar roti. Bagus juga tapi Gurunda itu organik loh. Organik. Bersih. Karena suplai makanan berasal dari uapan tai kering. Iya, kencing onta itu kan diperintahkan kepada orang tertentu zaman itu aja, bukan umat Islam secara menyeluruh. Itu bukan bagian dari hukum. Itu hanya keadaan pada saat itu. Karena belum ada klinik, belum ada rumah sakit, belum ada puskesmas. Apa yang terjadi? Orang tersebut benar-benar sembuh, kan hebat. Iya, ada bukti klinisnya, ada bukti ininya, banyak tutorialnya, gak apa-apa buat obat. Dibanding keimanan mereka yang digadekan buat racun maut. Tapi Gurunda, kalau kencingnya bom-bom gimana? udah mau muak menurut aku nanti. Iya, jadi penjelasannya itu sudah dibuktikan dengan secara sains ya, secara kedokteran, secara kesehatan juga ya. Ya, udah ada bukti hasil kedokterannya, hari kliniknya ada. Ya, kalau nggak salah itu harus dicampur dengan susu ya. Iya, dicampur susu murni dari unta itu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang berilmu sedikit. Kalau roti yang dibakar di Jelai Tai sudah ada pembuktiannya enggak? Iya. Kalau secara nyata sih kita lihat ada pembuktiannya. Apa itu? Mereka nggak bisa membedakan antara manusia dan domba. Iya. Itu efeknya. Gurunda izin pamit dulu. Tadinya mau ngebahas yang masalah tadi itu yang bilang itu kencing unta tadi. Kalau yang kayak gitu Bang nggak usah dilayani Bang. Itu bukan kita nggak tahu, nggak usah dilayani. Iya, itu kan sudah materi usang, maksudnya orang yang membodohi diri ajanya itu yang menolak itu. Mereka hanya ingin menghujat. Ada gitu Bang. Mereka hanya menghujat. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Siapakah mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Karena yang membencinya kata Allah itu adalah hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Makanya mereka bodoh karena mereka benci sunat, mereka benci kurban hewan, mereka benci satu Tuhan. Makanya bodoh-bodoh mereka itu Bang. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran itu selalu sah, valid. Dan itulah hebatnya Al-Quran itu, mukjizatnya itu nyata, kebenarannya nyata. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tengoklah mereka bodoh-bodoh kan? Kenapa mereka bodoh? Karena dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan, mereka benci. Harus 3 katanya. Nabi Ibrahim mengajarkan kurban hewan, mereka benci. Harus manusia katanya yang kurban. Nabi Ibrahim mewajibkan sunat, mereka benci. Harus berkuluk katanya. Benci, makanya tolol-tolol, bodoh-bodoh, bahlul gitu loh. Bahasa kerennya gitu. Tengok, coba tanya, berapa Tuhanmu? 1. Coba sebutkan, Bapak, anak, merpati. Coba, berapa itu? 1. Apakah itu bodoh? Bodoh.
semuanya itu bodoh. Oh, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Gila nggak tuh konsep kayak gitu? Gila dong. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% emas dan cincin yang emas ini juga 100% batu atau karet? Hanya orang gila yang bisa percaya. Saya punya cincin 100% emas dan di waktu yang bersamaan juga 100% batu atau karet. Kan gila. Nah, itu makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Mereka pasti orang bodoh. Yang membenci ajaran Nabi Ibrahim pasti bodoh. Apa bukti pembenci ini kepada ajaran Nabi Ibrahim? Meninggalkan tauhid, meninggalkan kurban hewan, meninggalkan potong kulub. Ah, tengok, lihat keadaan mereka. Bodoh pasti. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Roh Kudus adalah 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Nggak ada. Lunglai, otak nggak berfungsi. Nah, itulah dia. Mungkin mereka lagi pada diskusi sama Luga nih. Nyari ilham dari Luga nih. Nah, kayaknya. Ya kan sedikit-sedikit Nabi. Bahkan ada yang menyebut saya sebagai Nabi juga. Zuma, Nabi SAW katanya. Suma alaihissalam katanya. Malah ada yang bilang Suma SWT. Kan Kalau malam Gurunda Zuma udah tidur tuh mereka pakai akun palsu Gurunda Zuma. Parah. Sampai dijadikan nabi. Parah mereka ini memang. Kalau untuk cloningan ya banyak banget dari zaman dulu juga. Saya lihat cloningan itu, aduh, apalagi ya di komalnya Yusuf Abi itu, aduh. Tadi seusai sholat ada yang mengatakan gini, sepintas dia pergi. Apakah Anda percaya dalam tubuh Anda itu ada jasad, ruh, dan jiwa? Ya kan? Benar nggak? Sehingga ada Bapa, ada Yesus, ada Roh. Oke. Nah sekarang pada diri Yesus ada 3 nggak? Ada. Apa itu? Roh, jasad, dan jiwa. 3 kan? Pada diri Bapa ada berapa juga? Ada 3 juga. Roh katanya. Jasadnya mana? Jasadnya hilang, Bang. Jasadnya mana? Itu. Nah, jasadnya mana? Kalau dalam diri Yesus itu jasad dan roh dikatakan satu, begitu rohnya pergi, Yesus jadi mayat, betul? Betul. Kalau diri Bapa 3 juga dalam diri Bapa, berarti Bapa punya jasad. Mana jasadnya? Mana? Terbantahkan. Mana jasadnya Bapa? Jasadnya ada 2. Jasadnya Bapa itu ada 2. Berjasad manusia, berjasad burung. Rohnya Bapa juga ada 2. Roh manusia dan roh burung. Jiwa masih Bapa berkuluk, Bang. itu ada 2. Jiwa manusia dan jiwa burung. Ya Allah, lindungi keturunan saya dari orang-orang cupu kayak begini ya Allah. Amin. Jadi Gurunda itu memang mereka fix menyembah burung juga berarti. Oh iya dong. Wah. Dan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Coba tadi ditanya tuh. Yesus itu domba atau manusia? Apa jawabannya? Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang Roh Kudus itu roh atau burung? Apa jawabannya? Tuhan dong. Iya kan? Kan kedudukan burung merpati dan anak Maria sama-sama Tuhan. Berarti ketika ditanya Roh Kudus itu burung merpati atau roh? Apa jawabannya? Tuhan. Berarti mereka ini penyembah burung merpati kan? Betul nggak? Benar dong. Iya, betul. Iya. Betul. Pantas saja gini, illa Gurunda. syaitan marida, dan tiadalah mereka sembah kecuali setan yang
terkutuk. Itulah. Pantas saja banyak burung gereja yang sudah nggak mau masuk gereja lagi. Larinya ke masjid. Larinya ke masjid. Mualaf burungnya. Mualaf burungnya. Kupikir ketawaku nggak enak, ternyata ada yang lebih nggak enak lagi. Allahu Akbar. Nah, itulah keadaan yang ada sekarang ini. Makanya orang-orang hebat di antara mereka itu tidak ada yang mau turun berdialog, berdebat kayak RK. Apa hebatnya? Manusia Google mana bisa hebat? Edis, apa hebatnya? Si CP, apa hebatnya? Nggak ada. Nggak ada di kalangan cendekiawan mereka yang turun ke lapangan menjelaskan ke kita. Esra Surun jadi blender. Nggak ada. Tidak ada. Bambang Nursona. Tidak ada. Siapa? Roti Wahyu. Nggak, mana ada mereka mau turun berdialog. Nggak mau. Karena sebenarnya akal ketika mereka pakai untuk memfilter informasi tentang Islam, pasti dia mengaminkan Islam itu benar loh. Pasti gitu. Pasti gitu. Tapi itu lagi ada kekuatan dari alam goib, yaitu makhluk halus yang tidak menginginkan mereka kemudian itu masuk ke dalam surga. Maka mereka dihalang-halangi kemudian. Harus masuk neraka, harus masuk neraka, harus masuk neraka. Padahal, Bung, cobalah ya kita sebagai orang muslim ini. Kutanya nih, teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di sini. Anda semisal Kristen. Begitu baca Bible, buka halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Tiba-tiba muncul Yesaya 66. Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua pemakan babi. Kira-kira saudara-saudara saya masih mau di Kristen? Enggak mau. Nah, enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Karena alat yang berupa chip, yaitu akal, itu bekerja. Bekerja, siapa yang mau dibakar? Bodoh. Tapi ketika mereka membaca itu siang malam non-stop, apakah itu ada terkoneksi dengan akalnya? Tidak. Tidak terkoneksi. Karena mati. Fi qulubihim marada. Fazadahumullahu marada. Ada penyakit dalam hati. Itu yang kena pada mereka. Sindrom. Ya. Yang kena kepada mereka itu adalah gelapnya kalbu. Butanya hati mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah bohong. Loh, itu adalah perkataan yang maha tahu. Sedangkan yang maha tahu ini mengatakan apa dalam Al-Quranul Karim? Apa yang ada dalam tubuh manusia? Aku tahu bisikan-bisikan yang muncul pada diri manusia. Aku ngerti, aku paham, aku tahu semua itu. Sehingga Allah mengatakan apa? Bahwa aku lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Masya Allah. Itu. Ya Allah. Itu kata Allah. Sedangkan mereka mana ada? Bisa dia. Tidak ngerti mereka itu. Tidak paham. Bahkan kalau kita ini, misalnya kita ini seorang Kristen, lalu kemudian kita baca Matius 7. Pendeta yang ada di gereja sudah luar biasa mengobati keluarga, bisa mengusir setan. Tapi ternyata di situ diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan pembuat kejahatan menurut Bible itu dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah kita masih mau menjadi Kristen? Tidak mau kita. Tentu nggak mau. Siapa yang mau diusir? Nggak mau. Saya ingin bertanya nih, Bang siapa? Bang Juma ya? Iya, Bang. Iya. Ya, saya akhirnya saya sering nonton Bang Juma. Pemahaman agamanya luar biasa. Saya orang Kristen Katolik ya, tapi saya kagumi Bang Juma. Masya Allah. Luar biasa. Ini menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Ya. Kebanyakan pemahaman agama-agama terutama ketiga agama samawi ini, ya, itu kebanyakan tuh saudara-saudara yang Muslim itu memahami bahwa Kristen itu menyembah manusia, gitu loh. Jadi sebagai orang Kristen dan seumur-umur saya nih, udah mau 30-an tahun ini, saya kok begitu herannya tuh ada pemahaman segitunya bahwa orang Kristen itu menyembah manusia itu
kayak tidak masuk di akal, tidak masuk di logika kita. Karena ketiga agama samawi itu agama yang tauhid. Sementara ajaran tentang tauhid itu adalah ajaran Yahudi. Dan itu Kristen lahir dari situ gitu loh. Terus dibilangnya menyembah manusia itu dari mana? Tuhan itu tidak disembah secara kemanusiaan gitu. Tuhan ya Tuhan yang tidak bisa ya definisinya Tuhan itu maha kuasa, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Dan itu tuh ajaran Yahudi, dasar dari ajaran Yahudi yang memang Kristen lahir dari situ gitu. Dan ajaran Yesus itu ajaran yang tauhid. Aku dan Bapakku adalah satu, aku datang dan diutus dan lain sebagainya. Pelajaran Injil itu pelajaran tauhid gitu. Dan pemahaman teman-teman saudara-saudara muslim, saudara-saudara yang muslim itu tentang ajaran Kristen yang tentang sampai menyembah orang, menyembah manusia, itu tuh kayak sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Gitu. Jadi ini menjadi pemahaman saya sebagai orang awam ya. Iya. Yang tidak terlalu paham tentang agama juga sih, agama saya sendiri. Tapi sejauh ini yang saya selalu ikuti Bang Juma ini selalu bukan menuduh sih, tapi pemahamannya itu sampai ke level kalau Kristen itu menyembah manusia itu gimana Bang gitu. Bagaimana penjelasannya? Oke, karena baik. Tuhan itu karena gini loh Bang Juma, menurut saya itu yang ya, menurut saya sebagai orang Kristen ya, Kristen itu memahami Tuhan itu bukan pakai akal dan logika. Tuhan itu sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Jadi kalau kita memikirkan Tuhan itu sebatas logika dan lain sebagainya, itu tuh Tuhan bukan makhluk gitu. Saya sebagai orang Katolik, pemahaman saya adalah tidak ada pastor atau pendeta atau siapapun di dalam agama saya itu mengajarkan saya tentang ini manusia kita sembah, dan itu tuh tidak ada. Patung saja itu bukan sesembahan di dalam Kristen. Jadi karena kita memahami Tuhan itu di luar dari akal kita gitu. Tidak sekedar kita sujud kemana atau tidak sekedar kita berdoa ke siapa, tapi kalau pikiran kita cuma satu Tuhan yang tak kelihatan itu, dan itu ajaran di dalam Kristen itu lengkap loh. Jadi ketika Bang Juma bilang Kristen menyembah manusia, itu dasar dari mana gitu kira-kira? Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan. Baik. Katolik ini tidak murni berdiri ditopang oleh kitabnya Yahudi. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Kristen penyembah Yesus yang paling tua itu Katolik. Dari nama Katolik saja dengan Yahudi, orang berakal pasti sudah tahu. Ini ada bedanya antara Katolik dan Yahudi. Dua pengajaran yang berbeda, aliran kepercayaan yang berbeda. Agama Katolik ini itu bukanlah orang yang tak punya aliran kepercayaan sebelumnya menjadi Katolik, bukan. Orang Katolik ini bukanlah orang Yahudi. Orang Katolik ini tidak memiliki nabi. Orang Katolik ini tidak memiliki Tuhan. Sebelumnya mereka hanya punya mereka hanya punya dewa-dewa. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Enggak, kalau itu saya begini loh Bang. Maaf saya potong ya. Itu dasarnya dari mana sih? Katolik sekarang itu, Yahudi ini Katolik itu. Oke, sekarang Katolik ini nabinya siapa? Enggak, aku tanya dulu. Katolik ini Tuhan mengutus nabi kepada orang Roma, namanya siapa nabinya? Tuhan tidak begini ya, di dalam pemahaman Kristen Katolik ya. Pertanyaan saya, Katolik tolong dijawab Bang. Jangan berasumsi sendiri. Pertanyaan saya, orang Roma pendiri agama Katolik ini, kalau dia berasal dari ajaran Tuhan, tentu memiliki nabi. Tolong tunjukkan nabi yang diutus oleh Tuhan kepada orang Roma. Silakan. Gini Bang dengar dulu. Loh, pertanyaan Katolik saya dicuekin gitu.
Enggak, sebelum saya jawab. Anda bertanya, kenapa Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia? Jawabannya di situ. Nabi mana yang diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta kepada orang Roma? Siapa nama nabinya? Gini, makanya saya jelaskan dulu kira-kira ini Katolik itu apa dulu pemahamannya. Katolik itu agama di luar Yahudi. Konsep di luar Yahudi. Katolik itu bukan agama, Bang Juma. Katolik itu bukan agama. Lalu apa? Katolik Partai. itu apa? Partai. Katolik itu bukan Ormas. bukan Yayasan. cerita agama, bukan cerita Katolik dan apostolik. Katolik itu menyeluruh. Apa sih? Seluruh, merangkul. Udah bang, Anda tidak punya kapasitas untuk mengajar saya. Pertanyaan saya, Tuhan alam semesta Anda Katolik itu agama. Enggak, begini Bang Juma, pemahaman Anda tentang Katolik itu agama saja itu. Pikir Anda itu berakal, ternyata Intinya sama. aja Bang, jangan bulat Bang Dodi. Intinya Pikir aja Anda Bang. berakal, tapi ternyata Anda sedeng juga kayak Kristen yang lain. Saya tanya loh, Anda bertanya kepada saya, Anda terheran dengan ungkapan Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia. Itu bunuh diri, itu pertanyaan bunuh diri itu. Itu dasar dari mana sih? Yesus menurut Anda itu apa? Manusia atau ayam? Yesus itu firman Tuhan. Nah, itu mulai gila kan? Apa firman itu apa, Bang? Ya firman Tuhan ya, firman yang dasarnya dari Tuhan yang datang. Nah, kan mulai ngaco kan? Gimana Anda mau sampai pada level kebenaran? Anda mengatakan Kristen memahami Tuhan tidak pakai akal. Itu apa namanya, Bang? Agama Anda agama orang gila kan? Tadi kupikir Anda itu bisa diajak dialog baik-baik. Ternyata cupu juga Anda ini. Saya tanya, kalau Anda mengatakan agama Katolik itu tauhid, itu ilmu dari mana Katolik tauhid? Di mana Kristen itu agama samawi? Itu di mana Katolik agama samawi? Itu kan itu kan lahir Katolik itu kan lahir. Makanya saya tanya, dari Bung, ajaran Yahudi, siapa nabi yang datang kepada orang Romawi yang mengajarkan tentang kekatolikan itu? Itu yang kutanya loh. Karena Yesus nabi yang datang kepada Bani Israel tidak pernah menyentuh Katolik. Sekarang pertanyaan saya, nabi mana yang datang mengajarkan orang-orang Roma untuk menyembah kepada sembahan bernama Yesus? Itu nabi apa? Siapa nama nabinya? Itu loh. Paulus. Enggak, Bang Juma belum jawab. Sembahan Yesus itu yang gimana? Tadi pertanyaan saya loh. Lah kan Anda bertanya ke saya, kenapa sembahan Yesus itu yang gimana? Menurut kamu, menurut Bang Juma nih ya, sembahan Yesus itu yang mana? Yang manusianya atau yang mananya? Gimana cerita? Yesus itu masa saya tuh gini loh, maksud logika saya mengikuti logika. Tadi katanya berbicara mengenai konsep ketuhanan, Katolik itu Kristen itu tidak pakai logika, nggak pakai akal. Gimana sih? Pertanyaan, iya memangnya Tuhan memahami Tuhan pakai logika manusia? Itu Tuhan pasti terbatas dong. Lalu buat apa akal ini dicipta? Untuk apa akal ini diberi kalau gitu? Kalau kita harus gila untuk menemukan Tuhan. Jadi menemukan Tuhan harus gila dulu gitu berarti. Bang, itulah bedanya Bang, manusia dan binatang Bang. Dikasih akal untuk berpikir itu Bang. Diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk kita pakai menemukan Tuhan. Bukan kemudian Anda akal-akalan menemukan Tuhan Anda yang adalah manusia. Sekarang begini Bung, Maria itu melahirkan apa rupanya? Bang Juma jawab dulu pertanyaan saya awal. Pemahaman Anda tentang menyembah Yesus itu gimana? Menyembah manusianya atau menyembah apanya? Yang namanya menyembah Yesus sama dengan menyembah manusia, karena Yesus itu bukan ayam, Yesus itu manusia. Itu pemahaman Anda yang keliru. Makanya saya bilang Anda memahami Allah itu pakai logika. Bang Suma keliru. Bang Suma Anda keliru. memahami. Maria Gini melahirkan loh, apa? Bang dengar dulu. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Dengar. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Manusia. Yang Anda sembah Yesus atau bukan? Saya sembah Allah dan Nenek firman-Nya, Mukiper, sejak kapan Maria melahirkan Allah? Sejak kapan? Kapan Maria melahirkan Allah? Kapan? Maria melahirkan manusia. Nah, berarti yang Anda sembah Allah atau manusia? Yesus. Saya sembah Allah dalam firman-Nya sebagai manusia. Monyet. Bukan sembah manusia itu. Logikanya jangan lari. Loh, Yesus ini manusia. Iya. Nah, terus yang Anda sembah manusia kan? Definisi tentang Allah itu Allah bukan makhluk.
Lalu Yesus? Itu ajaran Yahudi loh. Lalu Yesus? Yesus makhluk itu atau bukan? kemanusiaannya. Yesus Dia makhluk memberi atau bukan? kesaksian. Dengar Yesus dulu, makhluk Bang. atau bukan? Ya makhluk. Makhluk. Sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Definisi tentang Allah itu tak kelihatan. Dalam Injil ada kok. Yesus kelihatan nggak? Allah itu tak kelihatan. Yesus kelihatan Yesus itu nggak? makhluk. Yesus itu makhluk. Ajaran yang Anda Kristen sembah yang mana? Mengajarkan. Yang Ini, Anda dengar sembah dulu, yang Bang. mana? Yang Anda sembah yang mana? Saya sembah Allah. Mana dalilnya Anda menyembah Allah? Kristen menyembah Allah dalam Mana dalilnya? Kristen menyembah Allah mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di dalam Kristen menyembah Injil Allah. ada. Dalilnya di mana? Di dalam Injil ada. Saya awam ya. Awam tapi Di so dalam Injil tahu. itu ada. Kristen Katolik menyembah Allah. Gini itu, loh. Katolik itu agama pagan. Dengar. Katolik itu penyembah makhluk. Katolik itu penyembah Mana manusia. Menyembah dewa Mana yang dalilnya? muncul menjadi manusia. Namanya dewa Yesus. Itu Tuhanmu. Jangan kau ngaku sebagai agama samawi. Katolik itu agama pagan. Penyembah makhluk. Kristen Nama Yesus. Yesus palsu tapi yang kau sembah. Bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Katolik mengajarkan menyembah kepada yang lemah. Bernama Yesus. Itu Tuhanmu, dewamu. Yesus namanya. Anda dalilnya mana? Dalil apa? Anda berkuar-kuar nggak dalil. Dalil mana? Dalil apa yang Anda minta? Aku kasih. Dalil apa? Iya yang saya minta tadi. Kristen Apa itu? manusia tulis itu dalilnya dari mana? Coba Anda lihat. Di dalam Kolose 2 nomor 9. Baca. Baca sekarang. Itu kitab apa? Itu kitab apa? Itu kitab kepompong dari barat. Surat kabar robek. Injil atau kitab apa? Baca Sopan dong, Bang. Kolose 2 nomor 9. Surat kabar dari barat. Baca. Atau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca tuh surat kabar monyet. Anda baca. Itu sembahan Anda itu. Manusia yang Anda sembah. Jangan sosokan mengatakan Katolik agama samawi. Nenek Lukiper 7 turunan. Katolik itu agama pagan buatan barat. Buatan manusia. Bukan buatan Tuhan. Tapi buatan manusia. Ternyata gini. Ternyata itu ya ilmu Anda. Oh memang kalau orang tulul begini cara mengajarnya. Orang tulul begini. Ajaran apa? Ajaranmu begitu kasar juga ya. Oh memang. Kalau orang tulul yang sok tahu harus ditegasin supaya dia waras. Kayak kau ini. Saya nggak merasa tahu, bukannya kebalikan. Sekarang kau baca Kolose 2 nomor 9. Coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Kolose itu sabar dulu saya tanya. Udah turunin. Kolose aja kau nggak tahu. Kau ke gereja, kau buka celana pendeta, kau jilat pantatnya dulu supaya kau waras. Kau ditanya Kolose, kau bertanya Kolose itu apa? Tuyul kau. Kau makan babi saja. Kalau perlu nggak usah kau masak babinya, langsung kau makan mentah. Capek saya ngajarin kau tolol, bodoh, bahlul, kucluk. Tetap semangat Mas Dodi. Asal bunyi, yang penting jangan gunakan akal. Nah, itu dia. Dia mengatakan Kristen. Ini pengakuannya. Ku catat loh pengakuannya tadi. Kristen memahami Tuhan tidak memakai logika atau tidak memakai pikiran akal. Orang gila kan? Ya, betul. Terus kau naik ke sini mau mendebat dengan saya? Hah? Kau tak pakai akal, saya pakai akal. Kau mengatakan Yesus bukan manusia. Kau mengatakan dirimu bukan menyembah manusia. Kau pikir Maria itu melahirkan kutu? Nyata-nyata Maria melahirkan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penipu, pembohong, penyesat itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah kau, kampret. Nah, kasar juga kan ku buat kau? Tadi bagus-bagus. Ayah saya mendengarkan Bang Sumo. Ternyata iya kalau kau bagus. Kalau kau mantap, otakmu bagus. Tapi kalau kau buat saya capek, ku tampar muka kau pakai logika yang sehat. Ah, gitu. Kau pikir sehat ternyata rusak otak kau. Makanya jangan jadi oteng. Heran dia kan? Aku heran sekali. Kenapa rupanya Om? Kenapa Bang Sumo mengatakan Kristen itu menyembah manusia? Oh ya? Memang selama ini nyembah siapa Bang? Nyembah Yesus. Oh ya?
Yesus itu bukan manusia. Manusia sih. Tapi bukan kami menyembah manusia. Kami menyembah Allah. Oh, menyembah Allah. Siapa nama Allahnya? Yesus. Oh, gitu. Jadi Maria melahirkan apa? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusia. Lalu yang Anda sembah siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Anaknya Maria. Nah, Maria melahirkan apa? Manusia atau kambing? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusia. Kami menyembah Yesus. Wow. Assalamualaikum, Brunda, Bang Zuma, semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kebanyakan makan babi ya. Otakmu error kayak gitu, rusak. Buktikan dulu Yesus bukan manusia. Baru kalian berdalih, aku tidak nyembah manusia. Selama Yesus tidak bisa kalian buktikan bukan manusia, selama itu juga kalian nyembah manusia. Jadi ini kalau dari saya, ini pemahaman saya, nggak tahu dari teman-teman lainnya. Saya memang mengakui Yesus itu manusia. Dia utusan. Dan saya menyembah hanya kepada Allah. Saya mengikuti ajaran Yesus karena dengan mengikuti ajarannya saya bisa sampai kepada Allah. Bagaimana menurut Bang Juma? Ya, baik. Jadi melalui ajaran Yesus sampai kepada Allah. Ajaran Yesus itu gimana, Bang? Misalnya Anda ibadah itu kayak mana itu ceritanya? Prosesi ibadahnya yang kayak mana dulu nih? Minggu kah? Ya, silakan Bang Ongki dijawab. Iya, sorry tadi ke mute. Jadi saya sebagai umatnya, saya mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus yang mengarah ke kebaikan. Tentang ibadah saya juga belum bisa sepenuhnya menurut teman-teman yang lain. Tapi saya yakin Yesus ada jalan kebenaran yang menuju Sang Pencipta. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, dan Yesus hanyalah manusia. Gitu. Oke. Yakinkah saudara bahwa Yesus menginformasikan setelah dia terangkat ke langit akan datang seorang penolong lain? Nah, itu yang perlu saya tahu Bang Juma gitu. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Di situ Yesus dengan jelas menerangkan, aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang, berarti kan manusia, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya manusia ini ajarannya selama-lamanya tidak pernah berubah. Menyertai orang Yahudi. Artinya orang ini akan membahas dan menceritakan selama-lamanya tentang pengikut para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang kita cari nih. Menurut saudara seorang penolong yang datang ini siapa setelah Yesus? Kalau pemahaman saya ya, saya mungkin karena saya terlahir di lingkungan Kristen, jadi sementara saya mentok di situ Bang. Jadi ini kan saya perlu penjelasan lagi lah kayak gitu. Ya, baik. Kalau kita melihat dari Yeremia 28, di situ Tuhan mengatakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yeremia 28 nomor 9 ini menceritakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jadi Yeremia bercerita tentang Yesus. Di mana Yesus bernubuat tentang damai sejahtera? Di dalam Yohanes 14 nomor 27.
Kutinggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu satu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Yang kedua, dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Datangnya seorang roh kebenaran yang akan memimpin dalam semua kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu adanya. Jadi Yesus diceritakan dalam Yeremia 28 mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Yesus bernubuat tentang damai sejahtera. Ketika kemudian nubuat Yesus itu digenapi, yaitu tentang nabi yang datang, maka nabi ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah betul-betul nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ditolak oleh kaumnya. Maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kan selama ini Yesus itu ditolak oleh tuan rumah Bani Israel. Mereka menolak Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias. Tetapi kenapa penolakan itu terjadi? Dikarenakan Yesus mengajarkan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu kata Yesus. Orang Yahudi marah. Apa sih orang ini? Ini orang gila ini. Ini penyihir. Ini penyesat. Masa dia mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dari kita dan diberikan kepada bangsa lain? Marah mereka. Begitu nabi yang dinubuatkan Yesus itu betul-betul datang, itu baginda Rasul Muhammad SAW, barulah sebagian dari orang Yahudi sadar, ternyata Yesus yang kita tolak itu betul-betul nabi tadinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Ini nubuat Yeremia 28 nomor 9. 28 nomor 9. Nah, sedangkan yang kita cari saat ini adalah Yesaya 29 yang belum tergenapi sampai hari ini. Kalau kita cari dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau kita cari di luar dari Bani Israel, maka semua orang bisa menunjukkan siapa orang tersebut. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak mampu membaca, dengan perintah baca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini belum ditemukan di luar Islam. Kalau Yesaya 29 nomor 12 ini tidak bercerita tentang Nabi Muhammad, lalu siapa yang pernah didatangkan kemudian malaikat, lalu ditanya, Iqra, baca ini. Lalu dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu kira-kira siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kristen, Yahudi, sampai hari ini mingkem tidak bisa menunjukkan ada tokoh yang bisa menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Jadi seorang penolong lain yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu adalah roh kebenaran yang datang ke atas muka bumi sebagai penolong, sebagai penghibur. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Alam semesta membutuhkan kemudian penolong lain untuk mengajak seluruh manusia menuju kepada keselamatan. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Tetapi yang lain bagaimana? Yang lain butuh penolong. Siapa dia? Rahmatan lil alamin, litubayyina linnas, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Islam beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Nabi Isa, Kristen menyebutnya Yesus. Kami beriman, kami percaya beliau nabi. Kami percaya itu. Nah, dengan berislam berarti menerima Yesus, menerima Nabi Isa, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan yang datang ke atas muka bumi ini. Silakan. Ya, silakan Bang Eko. Baik Bang Juma. Ya, jadi berarti masih ada nubuat terakhir ya untuk Nabi Muhammad gitu ya, dari Yesus atau Isa itu tadi. Ya, itu pasti Bang. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat di Ulangan 33 ya Bang. Ini bukan saya mengada-ngada,
Tapi yang dikatakan nubuat itu tidak nyebut nama. Nubuat itu ramalan Nabi, penglihatan Nabi yang harus tergenapi. Sedangkan orang Kristen beriman bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau begitu percayalah kepada perjanjian lama itu. Tuhan berkata bahwa di dalam Ulangan 33 nomor 2, Tuhan datang dari Sinai. Nabi Musa ini ceritanya. Terbit kepadanya dari Seir. Nabi Isa atau Yesus bersinar dari pegunungan Paran. Nah ini tanda tanya, dari pegunungan Paran ini siapa? Kalau dari Gunung Sinai adalah Nabi Musa, kalau dari Seir atau Sion itu adalah Yesus, dari Paran ini siapa? Datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci, artinya orang bersunat. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka hukum yang menyala-nyala. Artinya kaidah hukum yang datang dari Tuhan langit, pencipta langit dan bumi, untuk dijadikan penegakan hukum di tengah-tengah seluruh umat manusia. Ini siapa? Berasal dari pegunungan Paran yang pernah membawa pasukan 10.000 orang bersunat, artinya orang suci, orang kudus, lalu membawa hukum-hukum yang menyala-nyala untuk dunia. Ini siapa ini? Harus tergenapi. Nggak bisa tidak menyebut nama, tapi siapa yang cocok, siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 orang yang bersunat dengan membawa hukum yang menyala-nyala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu siapa? Yesus? Bukan. Musa? Bukan. Paulus? Bukan. Lalu siapa? Hezekia? Bukan. Gideon? Bukan. Yehuda? Bukan. Lalu siapa? Benyamin? Bukan juga. Yusuf? Bukan juga. Lalu siapa? Nabi Musa? Bukan. Lalu siapa? Siapa yang melumpuhkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan dari Madinah dan mengislamkan sejazirah Mekah? Itu siapa? Lalu hukum yang dibawa ke Mekah sampai hari ini kobaran apinya tidak pernah padam. Itu siapa tuh? Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah padam hukum itu. Hukum yang datang di tengah-tengah umat yang ada pada masa itu menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada. Nah, itu siapa orangnya? Harus dicari. Nah, ini perjanjian lama. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kok jadi referensi? Yes, karena ini adalah catatan orang yang melakukan penyelidikan. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Nomor 23, dengarkan. Dan akan terjadi, harus terjadi, harus terjadi, tidak bisa tidak. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Ini siapa ini pelakunya nih? Siapa pelakunya? Sosok nabi, siapa yang menentang hukum yang dibawa akan dilenyapkan. Ini siapa kira-kira? Setelah Yesus siapa? Yesus tidak mungkin, karena Yesus yang dilenyapkan, bukan Yesus yang melenyapkan. Berarti ada kemudian hukum Tuhan yang menyala-nyala, yang harus ditegakkan, di mana siapapun yang membantah hukum itu akan dibakar dengan api Tuhan. Kira-kira ini siapa oknumnya ini, teman-teman? Baik yang Muslim maupun yang Kristen. Siapa nabi yang sama seperti Musa dan terjadi, kata-kata di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 23, dan akan terjadi, berarti harus ada peperangan, harus ada pembasmian, seperti Nabi Musa membasmi semua bangsa-bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira nih, siapa oknum ini? Yesaya 29:12, siapa oknum ini? Kisah Para Rasul Ulangan 3:32, siapa kemudian nabi tersebut?
Kemudian Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Siapa nabi tersebut? Satu lagi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10. Kita lihat apa yang diterangkan di sana. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Masih ada kerajaan Yehuda hari ini? Masih ada? Masih ada raja-raja Yehuda hari ini yang punya kerajaan? Masih ada? Ada yang bisa jawab? Yang Muslim, raja-raja Yehuda hari ini masih ada kerajaannya? Bantu saya bang. Ada kerajaan Yehuda hari ini? Tidak ada. Kosong. Enggak ada. Enggak ada Bang Guru. Kosong. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahannya tidak akan pergi di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka yang berhak atasnya inilah kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Subhanallah. Pertanyaan saya, ia mengambil kerajaan Yehuda, dan setelah kerajaan Yehuda itu ada di pundaknya, dia mampu menaklukkan hukum pada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa? Dari keturunan Nabi Abraham alaihissalam ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Telusuri di tahun 2024. Mana dari keturunan Ishak atau keturunan Nabi Ismail yang masih berjaya kerajaannya sampai hari ini dengan hukum-hukum dari langit? Ada? Enggak ada. Islam, shalom, damai sejahtera. Sedangkan perpindahan kerajaan Yehuda ke Vatikan itu tak ada ceritanya. Vatikan itu kerajaan yang dibentuk oleh kekaisaran, bukan dibentuk oleh para nabi, bukan dibentuk dari unsur kemudian membawa pasukan suci, bukan. Kerajaan Vatikan itu adalah kerajaan yang sudah terbentuk dari sebelum ada Kristen di dunia. Sebelum Yesus ada, kerajaan itu sudah ada. Sedangkan kerajaan Yehuda akan diberikan kepada bangsa lain, di mana yang berhak atas kerajaan itu dia mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin, tolong kalimat saya yang terakhir ini diselami, bagaimana mungkin hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda, yang datang kepada Israel, bisa ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa, sedangkan hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda dan Israel itu hanya berlaku kepada bangsa Yehuda dan Israel. Mana poinnya? Baca Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Baca Mazmur 174 19 20. Baca Ulangan 33, Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Yehuda Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub. Lalu bagaimana bisa dipakai hukumnya Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel digunakan untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Tidak mungkin. Karena hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mereka Bani Israel. Sedangkan hukum dari langit yang dibawa oleh Tuhan kemudian melalui nabinya berdasarkan Ulangan 33 nomor 2, dia adalah hukum yang menyala-nyala, yang menghanguskan semua hukum dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10, tidak akan beranjak kerajaan Yehuda, tongkat kerajaannya, lambang pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Satu lagi, Yesaya 42 nomor 1 kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa ini yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Musa hukumnya hanya untuk Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Baginda ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaikal rizq bil bayyinati waz zubur. Demikian Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Al-Quran kepada seluruh bangsa-bangsa agar manusia paham apa yang harus mereka laksanakan di atas muka bumi ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau datang untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Ini tidak dialami oleh Musa, tidak dialami oleh Isa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika saya tanya kepada saudara, hukum apa yang Anda lakukan? Hukum yang saya lakukan adalah apa? Dari Yesus untuk Anda yang bukan Yahudi itu apa? Ibadah. Ibadah gimana? Katanya gitu doang, Gurunda. Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Salat? Seperti apa Yesus mencontohkan salat? Hari Minggu. Iya, Bang. Minggu itu bukan perintah dari Tuhan. Perintahnya Sabat. Sabat itu untuk Bani Israel. Ulangan 33 itu hanya untuk Bani Israel. Lalu apa yang Anda lakukan? Tak ada. Tetapi kalau Anda menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua prosesi ibadah lengkap, include. Inilah yang diterangkan dalam Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Mesir, dari Ser, dan ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran ini Mekah. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu, 10.000 orang, bukan puluhannya, ini terjemahan yang keliru. Di sebelah kanannya nampak kepada hukum yang berapi-api. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makasih. Habis kopi. Mungkin silakan Bang ditanggapi Bang. Juga Bang di sini. Terima kasih banyak Bang Yuma. Mungkin saya juga nggak bisa lama-lama juga di sini masalah ya. Mungkin di sini juga ada kan orang-orang dari kita, Muslim juga, Kristen juga ada di sini. Jadi saya nggak banyak waktu lah mungkin di sini. Tapi nggak apa-apa Bang, silakan aja Bang. Bang juga. Silakan aja Bang, nggak apa-apa Bang. Cukup inilah. Tapi saya percaya kalau Nabi itu tidak ada yang mengajarkan kejahatan, pasti mengajarkan selalu ke arah kebajikan. Tapi seperti yang dijelaskan Bang Yuma tadi, berarti saya harus mencari jalan kebenaran yang disampaikan Nabi Isa, Nabi Yesus kami. Itu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bang Yuma ya. Silakan. Bang Ki jangan pergi dulu Bang Ki. Tadi setelah yang dijelaskan Bang Suma tadi, coba Anda jadikan PR bagi Anda supaya Anda tidak jadi penasaran begitu loh. Ya, jadi kita di sini saya cuman ada satu PR lagi di kitab Matius ayat 7 lah. Ayat 7 di 3. Enggak apa-apa, dipertanyakan aja langsung selagi di sini ada Gurunda Bang Suma di sini. Enggak apa-apa, ditanyakan aja langsung. PR-nya biar terselesaikan gitu. Matius 7 ayat 23 Bang Juma. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai Matius 7, kita jangan ambil data dari nomor 21, 22, 23, jangan. Karena kita terlepas dari ekornya nanti. Ambil satu perikop. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini siapa? Nabi ini peramal. Nabi ini pemimpi. Kalau dalam tradisi Bible. Nabi peramal, nabi pemimpi, nabi itu yang memiliki penglihatan dan mimpi-mimpi tentang apa yang Tuhan ramalkan, apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi ramalan bagi mereka. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya waspadalah kepada peramal-peramal palsu, penulis-penulis palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu, penubuat-penubuat palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus
dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang Romawi yang buas. Roma identik dengan serigala. Itu lambang. Domba identik dengan Yerusalem. Itu lambang, simbol. Di mana tertulis? Di dalam Yeremia 50:17. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Itu dulu. Artinya waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu ngaku-ngaku keturunan Yakub. Itu intinya. Nah, ini 3 SKS ini kalau di STT. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pemimpi-pemimpi palsu, pengarang-pengarang palsu yang berkata berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan pewahyuan. Itu maksudnya. Yang datang kepadamu, di sini murid-murid Yesus yang kupingnya dengan mulut Yesus bertemu, dengan menyamar seperti domba, membuat dirinya nampak seperti pengikut para nabi Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas, berasal dari non-Yahudi. Dari buahnya, buah di sini apa? Pengajaran. Kamu akan mengenal mereka. Dari pengajarannya, kamu dapat melihat mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Nah, ini perumpamaan. Artinya, nabi palsu tidak akan melahirkan ajaran baik dan tidak akan melahirkan pengikut baik. Anggur tidak akan mungkin kemudian dihasilkan dari pokok semak duri. Buah arak dari rumput duri itu tidak mungkin. Demikian setiap pohon yang baik, pohon ini ajaran agama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Tidak mungkin, kata Yesus nomor 18-nya. Tidak mungkin pohon yang baik, nabi yang baik akan menghasilkan pengikut yang tidak baik, buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik, nabi palsu menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik. Itu tidak mungkin. Nomor 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan, setiap nabi yang tidak menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik, ajaran yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, kalau kemudian yang datang setelah Yesus, Paulus, Lukas, Matius, dan seterusnya pengarang-pengarang Bible ini adalah buah, adalah pohon yang baik, maka tentu pengajarannya pun, pengikutnya pun, umatnya pun akan baik. Tapi kita lihat apa kata Yesus di data nomor 20-nya. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi dari ajarannya, jadi dari umatnya, pengikutnya, kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Coba 21-nya. Bukan setiap orang yang memanggil dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jangan Tuhan ya, karena itu Tuhan. Ini sebenarnya kekeliruan. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Sayyid, Tuhan atau Syekh, ya, atau guru, atau mar, atau kurio akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ingat, yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus dengan panggilan hormat, itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi. Yahudi tetaplah berasal dari ajaran Yehuda dan Israel, sedangkan yang non-Yahudi adalah Kristen, Katolik, dan seterusnya. Jadi ada 2 yang mendudukkan Yesus ini dengan panggilan Tuhan, Kristen dan Yahudi. Tetapi apa kata Yesus? Buahnya itu bisa kamu lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen makan babi bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen ibadah minggu bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen mengutuk hukum Taurat bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen menjadikan Paulus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen menjadikan kitab kanonik dan surah-surah Paulus bukan atas sebagai pedoman beragama, bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Nah, apa endingnya? Pada hari terakhir
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Ini Kristen. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Ini hanya Kristen yang lakukan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini juga hanya Kristen yang melakukan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tuh. Orang Kristen akan berkata, orang Yahudi juga bang. Kenapa? Orang Yahudi juga, murid-muridnya juga ngusir setan pakai nama Yesus. Mereka juga bermujizat pakai nama Yesus. Oh iya, memang. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan, sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di situ kelirunya. Di situ pembedanya. Makanya tidak setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Berarti hanya Yahudi. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan bukan atas kehendak Bapa. Mereka bernubuat, bermujizat, mengusir setan atas nama, bukan atas perintah Bapa, tapi atas keinginan mereka berdasarkan bisikan bintang timur yang datang mengajarkan dirinya sebagai Yesus di tengah-tengah orang-orang Romawi. Nah, ini bang, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa penyesat yang akan diusir oleh Yesus adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, non-domba, ngaku-ngaku domba, non-Bani Yakub, ngaku-ngaku Bani Yakub. Inilah yang akan diusir oleh Yesus. Siapakah dia? Apakah Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Lalu siapa? Yang bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan, tetapi melakukan prosesi agama tidak berdasarkan firman Tuhan. Tak lain dan tak bukan adalah Karistek. Makanya di Al-Quran itu bung, di kitab suci Al-Quran, umat Islam itu dikatakan apa? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, apa yang mereka sembah di dunia itu menjadi musuh mereka nanti di akhirat. Dan apa yang mereka sembah itu, pujian-pujian mereka terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang mereka puji. Maksudnya, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada dirinya. Itu maksudnya Al-Quran. Al-Ahqaf ayat 6. Kristen menurut Al-Quran akan menjadi musuh bagi Yesus. Dan Kristen menurut Al-Quran, Yesus akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Apa buktinya? Matius 7 yang kita ulas tadi. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda orang yang cerdas, punya hati, punya kalbu, punya nalar, mendengarkan paparan tentang Matius 7 dan juga penggenapan Al-Quran menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti orang akan dikumpulkan, Yesus akan memusuhi kalian, Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan, apa yang Anda lakukan? Ya nggak bisa apa-apa Bang Jema. Jadi Bang Jema. Silakan. Jadi begini. Jadi ini kan kesimpulan aja ya, kesimpulan. Jadi yang belum mungkin ya, yang belum saya penuhi petunjuk dari Yesus adalah pesan terakhir dari Dia. Tapi intinya saya percaya Dia adalah utusan dan Bapa adalah Allah. Yes. Ya, semoga aja saya diberi petunjuk dan bisa memenuhi pesan terakhir dari Yesus itu sendiri. Oke, terakhir dari saya, Bang. Seperti dari pembicaraan nasihat dari Bang Juma, itu akan ada satu apa yang memimpin 10.000 pasukan gitu ya, Bang Juma. Iya,
Ulangan 33 nomor Itu ya 2. tadi ya. Iya. Iya. Oke, terakhir dari makasih saya banyak Bang. Itu Bang Juma. Di Yohanes 16 nomor 14, apabila seorang penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu dulu. Sekarang Anda lihat, di mana Yesus dikatakan ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dibunuh. Dan di mana kemudian sosok yang sama ini lahir tanpa ayah, Nabi di tengah-tengah Bani Israel, dikatakan suci, dimuliakan, tidak tersentuh oleh orang-orang kafir, tidak tersentuh oleh penganiayaan. Setelah dia datang, ketika namanya disebut, selalu dirangkai dengan penghormatan dan penghargaan dan kemuliaan. Isa alaihi salam, Hosana, Hosana anak Daud. Di mana kemudian Hosana anak Daud itu digaungkan sampai hari akhir zaman? Hanya ada di Islam. Apa itu? Alaihi salam, Isa al-Masih alaihi salam, Isa Mesias, keselamatan atasnya. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Bayangkan, orang bersetubuh dengan ayam, bersetubuh dengan kambing, bersetubuh dengan binatang, bersetubuh dengan orang tuanya sendiri, membunuh ibunya, memperkosa ibunya. Semua itu dosa-dosa nista hina ini diserahkan kepada Yesus. Apakah dia dimuliakan? Dengan mengatakan seluruh dosa-dosa orang di atas muka bumi ini disimpan di atas pundak Yesus. Apakah itu dimuliakan? Semua dosa-dosa manusia, membunuh, memperkosa, merampok, nepotisme, korupsi, semua dilimpahkan kepada wajah Yesus. Apakah Yesus sedang dimuliakan? Tidak. Tetapi ketika kemudian di dalam Al-Quran dosa-dosa itu dilimpahkan, ingin dilimpahkan kemudian kepadanya, apa kata Al-Quranul Karim kemudian? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada itu terjadi. Bal rafa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Subhanallah. Sebelum dihinakan kemudian oleh orang-orang sezamannya, menurut Al-Quran, melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penolong yang memuliakan Nabi Isa, dia katakan dengan jelas, barafahullahu ilaihi, Allah mengangkatnya. Tidak sempat diludahin, tidak sempat ditonjok, tidak sempat diludahin, tidak sempat ditelanjangin, tidak sempat digantung di pohon, tidak sempat ditombak. Berarti yang memuliakannya ini siapa? Islam atau Kristen? Itu poin terakhir. Tapi kalau Anda masih mengiyakan iman Kristen itu betul, berarti Anda mengiyakan Yesus itu harus dinistakan, Yesus itu harus dihinakan, Yesus itu harus kemudian dinisbahkan sebagai orang yang menanggung semua kemaksiatan manusia laknatullah di atas muka bumi ini. Orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga, Yesus yang tidak berbuat dosa pasti ke neraka. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosa-dosa yang ada. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Orang yang terkutuk tempatnya di neraka. Baca Ulangan 27 dari data 23, 24, 25, 26 sampai kepada 26. Sorry. Baca. Dari situ aja. Kalau Anda menggunakan akal sehat, subhanallah, kami umat Islam 24 jam siap pasang badan terhadap hinaan-hinaan Kristen terhadap Nabi tersebut. Nabi kami Isa alaihissalam yang dipalsukan namanya oleh Barat menjadi Yesus, kami siapkan diri kami untuk membentengi itu. Yesus yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam bukanlah manusia terkutuk, bukan yang diludahi, bukan yang ditampar, bukan yang ditelanjangin, tetapi yang dilakukan prosesi seperti itu adalah orang yang menggantikan posisinya. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit.
Tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa Romawi dan Yunani. Tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi kepuasan penguasa Romawi pada saat itu. Percayalah, apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Barafahullah ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi tersebut kehadiratnya. Sebab Allah maha perkasa, sebab Allah maha bijaksana. Tidak akan membiarkan hambanya yang suci teraniaya oleh orang kafir laknatullah. Sekira begitu Bung, semua bolanya saya serahkan kepada Anda. Anda tinggal memahami, merenungkan apa yang kami jelaskan. Terima kasih Bang Juma. Jadi ya, sama-sama. Atas PR-nya ini saya sangat berterima kasih. Jadi cuma ada satu PR lagi buat saya. Kalau pemahaman mungkin saya sudah sangat mengerti, sangat paham, dan itu ajaran dari kita juga sudah bertentangan dengan saya. Cuman ada satu PR, yaitu yang seperti yang disampaikan Bang Juma. Ya semoga saya bisa menjawab PR itu Bang Juma. Jadi saya kayaknya nggak bisa lama di sini, jadi nggak enak juga kan kalau dilihat yang lainnya juga segala apa. Jadi saya terima kasih banyak pada Bang Ambulan, terutama kepada Bang Juma atas masukan-masukannya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memecahkan PR-PR yang dikasih Bang Juma kepada saya. Dan saya minta doa juga, semoga saya bisa diberi petunjuk. Amin ya Pak. Amin. Makasih banyak semuanya ya. Selamat siang. Sama. Ya, kita sapa dulu. Silakan host, kembali kepada host. Silakan disapa yang baru. Oke.